Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan PJJ Fisika ya. Nah, ini kita sampai di materi fluidostatis untuk bagian yang terakhir, yaitu tentang viskositas. Nah, di viskositas ini itu kita ada membahas tentang gaya gesekan dari fluidanya, kemudian ada juga tentang kecepatan terminal. Nah, dari viskositasnya dulu ya, kita ketahui dulu apa itu pengertian dari viskositas. Nah, jadi viskositas itu adalah kekentalan suatu zat cair. Jadi, fluida itu bukan selalu dia itu cair, tapi ada juga fluida kental, dan fluida kental itulah yang dinamakan viskositas. Jadi, istilahnya itu adalah viskositas gitu ya. Nah, ukuran kekentalan suatu zat cair ini dinyatakan dengan koefisien viskositas. Contohnya, ketika kalian menumpahkan air dan minyak goreng pada permukaan kaca yang dibuat miring. Nah, itu apa yang akan terjadi? Nah, air itu kan akan segera mengalir dengan cepat ke dasar bidang miringnya tersebut gitu ya. Namanya air, ketika dia dialiri melalui bidang apapun itu, dia akan mengalir dengan cepat. Itu kalau air. Nah, bagaimanakah kalau minyak goreng? Nah, jadi minyak goreng ini akan mengalir secara perlahan. Dia mengalir tapi secara perlahan. Nah, itu yang membedakan. Jadi, hal ini terjadi karena perbedaan sifat kekentalan kedua zat cair tersebut. Jadi sifat kekentalan suatu fluida atau zat cair itu berkaitan dengan gesekan internal dalam fluida atau zat cair itu sendiri dan terhadap benda yang bergerak dalam fluida atau ketika fluida zat cair tersebut bergerak, seperti itu. Nah, benda yang bergerak di dalam fluida kental itu akan mengalami gaya gesekan yang besarnya adalah di sini secara matematis itu FF sama dengan K, dikali ini dibacanya eta ya, kayak huruf N tapi agak dibuat huruf sambung seperti ini, itu dibacanya eta. Kemudian dikali V, di mana FF itu adalah gaya gesekan fluida satuannya Newton, K itu adalah koefisien benda, eta itu adalah koefisien viskositas satuannya Pascal second, kemudian V itu adalah kecepatan gerak benda dalam fluida satuannya meter per sekon. Oke, menurut hukum Stokes untuk benda yang berbentuk bola, jadi kalau misalkan ada suatu benda yang dijatuhkan ke dalam fluida kental, terus dia bentuknya bola gitu ya, itu rumusnya untuk gaya gesekannya adalah FF sama dengan 6 dikali P dikali R dikali eta dikali V. Untuk yang lambang-lambang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Nah, untuk R itu adalah jari-jari bola itu sendiri dengan satuannya meter. Kalau P itu biasa ya 3,14 atau 22/7 kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kita ilustrasikan atau nanti saya tampilkan gambarnya, sebuah bola jatuh ke dalam tabung reaksi yang agak diameternya tidak terlalu besar tapi agak panjang si tabungnya itu. Nah, diisi oleh fluida kental, misalkan diisi oleh oli, dan kemudian diberi penerangan dengan menggunakan lampu neon supaya terlihat ketika bendanya jatuh ke dalam fluida kental itu akan terlihat proses jatuhnya itu gitu ya. Nah, misalkan dijatuhkan sebuah bola ke dalam olinya, nah itu tuh akan dapat terlihat atau akan bisa kita ukur berapa kecepatannya, dan itu yang dinamakan kecepatan terminal. Atau kecepatan terminal atau kecepatan maksimum itu dimiliki oleh benda berbentuk bola yang bergerak di dalam fluida kental kayak gitu. Nah, dapat dirumuskan secara matematis kecepatan terminal atau Vt itu adalah 2/9 dikali R kuadrat dikali G per eta dikali rho B dikurangi rho F. Dengan keterangannya di sini Vt itu kecepatan terminal satuannya meter per sekon, R itu jari-jari bola satuannya meter, G percepatan gravitasi yang besarnya 10 ataupun 9,8 meter per second kuadrat, eta adalah viskositas fluida satuannya Newton second per meter kuadrat, rho B itu massa jenis bendanya ya, kalau misalkan bola yang dijatuhkan ya berarti massa jenis bolanya itu berapa, satuannya kilogram per meter kubik, rho F itu massa jenis fluida, kalau satuannya kilogram per meter kubik, tergantung zat cair atau fluida kentalnya ini apa gitu. Nah, itu massa jenis si fluida. Sekarang kita ke contoh soal. Di sini ada sebuah bola logam yang mempunyai jari-jari 2 cm dengan massa jenis 12 gram per cm kubik dijatuhkan secara bebas ke dalam cairan gliserin dengan koefisien viskositas 8 kali 10 pangkat 3 Newton second per meter kuadrat dan massa jenis gliserinnya 3 gram per cm kubik. Tentukan kecepatan bola tersebut di dalam gliserin dengan menganggap percepatan gravitasi bumi itu 10 meter per second kuadrat. Pertama, seperti biasa, kalian tulis dulu yang diketahuinya itu ada apa saja gitu ya. Nah,
Jadi yang diketahuinya di sini yang pertama ada jari-jari 2 cm, itu berarti R ya kan, 2 cm. Langsung kita konversi ke meter, itu berarti 2 dikali 10 pangkat min 2 ya, naik 2 tangga ya, jadi meter. Kemudian massa jenis ini sebuah bola logam, berarti ini massa jenis bolanya. Jadi rho B, massa jenis bendanya ya, 12 gram per cm kubik. Kita jadikan satuannya kilogram per meter kubik, itu berarti dikali 1000. Jadi 12 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Dijatuhkan secara bebas ke dalam cairan gliserin dengan koefisien viskositas itu eta ya. Etanya 8 kali 10 pangkat 3 Newton second per meter kuadrat. Massa jenis gliserinnya 3. Nah, berarti ini rho F-nya ya. Jadi gliserin di sini posisinya dia itu sebagai fluida kentalnya kayak gitu. Nah, ini 3 gram per cm kubik. Mau diubah ke kilogram per meter kubik, dijadikan dikali 1000. Jadi rho F-nya 3 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Kemudian gravitasi bumi ini ya, ada G10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan kecepatan terminal, berarti VT itu berapa? Oke, kita jawab. Ini semua datanya sudah lengkap, tinggal kita substitusi aja ke rumus gitu ya. VT sama dengan 2/9 dikali R kuadrat dikali G per eta dikali rho B dikurangi rho F. Oke. Nah, ini tinggal kita masukkan, ini 2/9 dikali R-nya di sini kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 2 karena dia kuadrat kita beri kurung, dikuadratkan kali G sini gravitasi per etanya di sini tadi koefisien viskositas yaitu 8 kali 10 pangkat 3. Rho B massa jenis bendanya itu 12 kali 10 pangkat 3 dikurangi rho F massa jenis fluidanya 3 kali 10 pangkat 3. Nah, ini jadinya 2/9, ini dikuadratkan berarti jadi 4 kali 10 pangkat min 4 dikali 10 per 8 kali 10 pangkat 3. Ini karena belakangnya eksponennya sama-sama 10 pangkat 3, berarti kita cukup kurangi bilangan pokoknya ya di depan. 12 kurangi 3 itu 9 kali belakangnya tinggal ikutin 10 pangkat 3. Oke, ini sama coret, ini 8 sama 4 bisa, ini berarti 2 ya kan, 8 bagi 4, ini 2 sama 2 bisa coret. Ya udah, tinggal 10 pangkat min 4 dikali 10 dikali 10 pangkat 3. Pangkatnya dijumlahkan ya kalau dikalikan. Min 4 ditambah 1, min 3 ditambah 3, 0. Jadi 10 pangkat 0 per 10 pangkat 3. Berarti jadi 10 pangkat 0 dibagi 10 pangkat 3 berarti pangkatnya dikurangi ya. Jadinya 10 pangkat min 3. Satuannya meter per second karena kecepatan. Seperti itu. Oke, terima kasih telah menyimak video yang saya sampaikan ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa via WhatsApp grup maupun WhatsApp pribadi. Nah, jadi ini materi untuk fluida statis. Next kita lanjut ke fluida dinamis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.